sebab anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik buat kami. Kami menghampiri Engkau Bapa. Ampuni kami dalam segala kelemahan kami. Kami rindu saat ini membawa korban pujian syukur kami hanya kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kami umat-Mu yang datang dengan sakit penyakit pulang akan membawa mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang memiliki masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar tepat pada waktu-Mu Tuhan. Kami yang susah Tuhan hiburkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan percepat langkah mereka. Tuhan melindungi, tibakan sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami. Berikan roh doa-Mu, berikan sukacita-Mu mengalir atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan datang bersama-sama kepada bait-Nya yang kudus untuk membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kami undang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hai, akan bersorak-sorak. Kita katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, yes, akan bersorak-sorak. Katakan, yes, pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan,
selamanya. Amin. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita selalu bersyukur karena Dia baik. Amin. Kita akan bawa hati kita lebih lagi untuk masuki hadirat-Nya yang kudus. Karena tak terukur kasih-Nya buat setiap kehidupan kita. Dia telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan
segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kita semua sembah Tuhan, kita bersyukur padanya sebab kasih-Nya, sebab anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, terima kasih buat pengorbanan-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kita katakan layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih. Tuhan telah berkorban untuk setiap kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan bersyukur. Ini kami, kiranya alirkan sukacita-Mu mengalir atas setiap kehidupan kami, agar kami lebih dapat bersukacita lagi di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. I love you Jesus. Kita semua cinta Tuhan kita. Amin. Kita akan bersukacita, berjoget, bergoyang untuk Tuhan kita. Haleluya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita katakan sama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart. Amen. I love you Jesus,
deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Katakan aku cinta. Aku cinta Yesus dalam. Aku cinta Yesus dalam. Cintaku dalam. Cintaku dalam. Aku cinta. Aku cinta Yesus dalam. Amin. Aku cinta Yesus dalam. Cintaku dalam. Cintaku dalam. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Suka-sukamu Tuhan. 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 Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Mana goyangnya untuk Tuhan? Yes. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Amin. Yes. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. 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 Suka-sukamu. Biarlah suka-sukanya Tuhan melakukan semuanya untuk kita. Amin. Katakan, suka-sukamu Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami persilakan duduk kembali.
Sebentar kita akan mendengarkan persembahan kor dari jemaat Tuhan di tempat ini. Waktu selanjutnya kami persilakan. Kami mengundang untuk kor paduan suara gereja GBT Maranatha untuk maju ke depan.
Puji Tuhan, pujian yang luar biasa. Haleluya. Biarlah pujian ini benar-benar dapat memberkati setiap kehidupan kita yang hadir saat ini. Amin. Kita akan bersuka cita lebih lagi. Amin. Haleluya. Kami undang semuanya dengan hormat. Kita semua bangkit berdiri karena Tuhan telah menebus setiap kehidupan kita. Sukacita penuaian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Haleluya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Biarlah kita mengalami sorak-sorai bersama dengan Tuhan kita. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yes. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Katakan, pasti pulang membawa berkasnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Apalagi dengan yang menabur sambil berjalan nangis sambil menabur. Walaupun sakit, tetapi firman Tuhan katakan kita akan pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama meluangkan waktu kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan mengadakan doa penyerahan anak. Kami undang dengan hormat Bapak Pendeta Paulus untuk dapat maju ke depan mendoakan. Dan saya panggil anak Jenita Nasya Stefania bisa maju ke depan, anak dari Ibu Rita Eterna. Anaknya bisa digendong, dibawa maju ke depan.
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami undang dengan hormat sekali lagi kita bangkit berdiri. Mari kita arahkan, kita angkat tangan kita bersatu hati, kita doakan anak kita. Kiranya anak ini benar-benar Tuhan Bapa jadi kami dalam sorga, pagi ini kami datang kepadamu, ya Yesus. menyerahkan anak Jenita, Amin Tuhan. Nasya, Stefania kepadamu ya Tuhan. Haleluya, Ya haleluya. Yesus. Dia adalah milik-Mu Tuhan, Amin. yang telah dititipkan kepada Amin. ibunya yang melahirkannya Tuhan. Ya Yesus. Kepadamu kami menyerahkan anak ini Tuhan. Hamba mohonkan penyertaan-Mu kepada anak ini mulai saat ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan untuk anak ini. Jauhkan kiranya dari segala penyakit dan lain sebagainya yang jahat ya Tuhan. Ya Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, Amin. Tuhan hamba mohonkan tumbuh dengan sempurna. hikmat daripada-Mu Amin, Tuhan kepada anak ini, juga roh takut akan Tuhan, Amin Tuhan. supaya anak ini tumbuh menjadi besar dewasa. Amin Tuhan. Oh haleluya, Ya Yesus. haleluya, di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, boleh menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan, Amin Tuhan. untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Amin, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih juga Tuhan, Engkau tolong kepada orang tuanya Tuhan. Ya Yesus. Berikan hikmat Tuhan, Ya, Tuhan. berikan pengertian Amin. ya orang tuanya dapat mendidik anaknya Tuhan, kita di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, Amin. di dalam jalan Yesus. supaya anak ini Tuhan sungguh-sungguh boleh memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati rumah tangganya Tuhan, Ya, oh baik jasmani dan rohani Tuhan, Amin. sehingga dapat memelihara Ya Yesus. sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat ini hanya kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami haleluya. Amin. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Terima kasih buat doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya anak kita bisa bertumbuh dengan sempurna dan Tuhan memberkati masa depan kehidupan keluarga ini. Amin. Kita akan bawa pujian kita ke hadirat Tuhan. Seputih bulu domba, tak kau lupakan diriku Tuhan. Amin Yesus. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau lupakan diriku, dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakui
tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kami undang semuanya dengan hormat untuk bangkit berdiri. Kita katakan, walau dosa. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Paulus Kristanto. Waktu selanjutnya kami jadikanku putih seputih bulu domba. Seputih bulu domba. Amin. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kiranya segala puji-pujian yang telah kami naikkan boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kali itu Tuhan, sebentar kami akan menyiapkan diri kami, telinga dan hati kami untuk kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, taruhlah firman dalam lidah hamba-Mu untuk hamba sampaikan. Bukan dengan akal budi kuat manusia, tapi semata-mata hanya oleh petunjuk Roh-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu benar-benar menguatkan, meneguhkan iman kami, boleh mengubah hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang agung dan mulia. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur kepada Bapa dalam sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, dengan tidak terasa kita sudah sampai bulan 9, bulan September ya. Kalau sudah namanya berber ini sudah mau habis tahun ini, saudara. Ya, waktu berjalan begitu cepat, saudara. Ya, sebab itu mari kita mau menyiapkan diri kita. Ya, kedatangan Tuhan makin dekat. Haleluya. Biar kita sering memeriksa hidup kita supaya jangan sampai saudara ada salah dosa dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya ingin membicarakan satu macam dosa yang sebenarnya kedengarannya remeh, saudara ya. Kedengarannya remeh, tetapi akibatnya besar. Ya, bahkan akibatnya sampai kekal, saudara. Ya, kelihatannya remeh. Kadang-kadang yang melakukannya atau yang memilikinya tidak merasakan kalau dia memiliki dosa ini, saudara. Ya, saudara tahu-tahu akibatnya begitu besar. Saudara,
kadang-kadang ada sakit yang timbulnya mendadak, lalu menimbulkan rasa nyeri yang hebat, entah di kepala, entah di perut, entah di dada, dan lain sebagainya, saudara. Ya kalau ada gejala nyeri itu, ya orang cepat-cepat cari pengobatan, ya cari dokter, saudara. Tapi yang justru bahaya, yang sakitnya tidak terasa apa-apa, ya seperti sejenis kanker, kadang-kadang tidak terasa apa-apa. Tahu-tahu sudah terasa, sudah terlambat, saudara, ya. Tahu-tahu sudah stadium 4. Nah, saudara, ya demikian juga dengan dosa ini, saudara, yang ingin kita bicarakan pagi hari ini. Saudara, dosa yang kedengarannya remeh tetapi akibatnya besar. Dosa apa itu, saudara? Tidak lain adalah dosa kesombongan, ya. Dosa yang sukar bertobat, ya. Dosa ini memang istimewa, saudara. Dosa yang sukar bertobat. Apa sih artinya? Artinya sombong itu, saudara, ya. Coba kita baca ayat yang mula, Matius 23 ayat 12. Ini akibat daripada kesombongan. Ya, kita baca sama-sama 23, Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan, saudara. Ini hukum, ya, hukum dari Tuhan. Hukum yang pasti terjadi, saudara. Orang yang tinggi hati atau sombong akan direndahkan, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Hukum yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa dilawan, ya, seperti air, ada hukum air mendatar. Air tidak mungkin berdiri, saudara. Kalau air kita curahkan, pasti dia mencari tempat yang rendah. Ya, hukum gaya berat, sebuah benda kalau kita lepaskan pasti jatuh ke bawah, tidak mungkin jatuh ke atas, saudara. Ya, naik ke atas tidak mungkin, ya, kecuali di luar angkasa. Ya, tapi selama dia masih ada di dekat bumi, dia harus tunduk pada hukum gravitasi, pasti akan jatuh ke bawah. Demikian juga dengan orang yang sombong, satu kali akan direndahkan. Ya. Sebaliknya orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, kita akan melihat apa sih artinya sombong, ya. Sombong itu merasa diri paling hebat dalam sesuatu hal, ya, baik jasmani maupun rohani. Ya, kalau hal-hal jasmani pada umumnya kita mengerti, misalnya orang yang sombong gara-gara faktor kecantikan, wah, ya, paling cantik, paling ganteng, ya, saudara. Atau soal kepintaran, ya, juga kekayaan, kedudukan, kekuasaan, dan sebagainya. Itu yang membuat seorang jadi tinggi hati, saudara. Ya, itu kita bisa maklumilah, ya. Tetapi ada hal yang bahaya, yaitu orang yang tinggi hati karena sebab rohani, ya, sombong spiritual, merasa dirinya paling suci, ya, paling alim, paling saleh, paling beribadah, saudara. Nah, itu lebih bahaya, ya. Contohnya kita baca di dalam Lukas 18 ayat 12 sampai ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain,
bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini contoh saudara kesombongan spiritual, ya, merasa dirinya paling suci, paling baik, paling saleh, paling taat beribadah, ya, puasa seminggu 2 kali, bayar perpuluhan dengan rajin dan lain sebagainya, saudara. Ya, menganggap lain orang lebih berdosa dari dia, saudara. Nah, ini harus hati-hati, ya, terutama kepada pelayan-pelayan Tuhan, saudara, hamba-hamba Tuhan, saudara perlu hati-hati. Apalagi kalau dia dipakai Tuhan, dia diberi roh kesembuhan dan lain sebagainya, saudara, mengadakan tanda-tanda, saudara, dia harus hati-hati. Nah, sombong ini adalah dosa yang istimewa, ya. Dosa yang paling kuno, yaitu dosa kesombongan. Ya, mulai sejak dunia belum ada, ya. Saudara, ya, kita lihat dosa pertama adalah yang dibuat oleh malaikat yang boleh dikatakan malaikat yang mulia, ya. Malaikat yang istimewa, yaitu sang bintang timur atau putra fajar, ya. Ya, dikatakan dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, ya, yang namanya Lucifer, saudara, malaikat yang mulia, ya, istimewa. Tapi kita baca, saudara, dia dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Perhatikan, saudara, ya. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, saudara, ini adalah Lucifer. Saudara, dia jatuh karena ingin menyamai yang maha tinggi, ya, menyamai Allah, saudara. Ya, sehingga akhirnya dia direndahkan. Ya, kita lihat juga manusia pertama, Hawa, juga jatuhnya karena apa, saudara? Karena kesombongan. Ya, saudara, waktu itu iblis yang dalam bentuk ular menghasut Hawa, membujuk Hawa, menipu Hawa. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara lihat, ya, Hawa termakan bujukan setan. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, jadi kita lihat Hawa juga jatuh, ya, manusia pertama, saudara, jatuh karena kesombongan. Nah, ini ciri pertama, ya, dosa yang istimewa, saudara, ya, dosa yang paling kuno.
Dan orang yang tinggi hati ini saudara tidak mengakui bahwa semua yang dia punya itu miliknya Tuhan, dari Tuhan, asalnya dari Tuhan. Ya, dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18 Tuhan mengingatkan orang Israel, kalau kamu sudah masuk negeri Kanaan, kamu diberkati, lembu dombamu bertambah banyak, emas perakmu bertambah banyak, hartamu bertambah banyak, ya jangan engkau jadi tinggi hati. Ya, itu pesan Tuhan. Jangan engkau jadi tinggi hati. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Haleluya. Saudara, ini peringatan dari Tuhan. Ya, saudara, jangan sampai kita merasa bahwa kekayaan kita, kehebatan kita itu karena berasal dari kepandaian dan kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Tidak, tapi semuanya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita akal budi sehingga kita memperoleh semuanya itu. Haleluya. Saudara, ini dosa istimewa sombong ini, saudara. Karena masuknya sembunyi-sembunyi, ya. Hampir tidak terasa, ya. Hampir tidak terasa. Dia merasa baik-baik saja, tidak ada yang salah. Saudara, jarang sekali ada orang yang berkata, tolong bantu saya ini sombong. Saudara, hampir-hampir tidak pernah ada orang berkata demikian. Ya, doakan saya ini kok sombong ya. Ya, jarang saudara. Ya, tidak terasa, masuknya sembunyi. Ya, biasanya orang lain yang merasa ada hawa kesombongan dari dirinya. Dia sendiri merasa baik-baik saja. Ya, saudara, sebab itu kita perlu hati-hati, ya. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan lihat sekarang beberapa ciri kesombongan. Ya, kalau ini ada, saudara, hati-hati. Mungkin kita sudah dijangkiti penyakit ini, ya, dosa ini. Apa ciri-ciri orang sombong? Ya, yang pertama, orang ini senang dipuji, ya, bahkan disembah. Kalau orang memuji dia senang, dia menikmati pujian orang lain, saudara. Ya, contohnya Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, saudara. Ya, Raja Nebukadnezar ini sebenarnya sudah diingatkan, dia sudah diberi penglihatan, hati-hati, ya, jangan tinggi hati, ya, dengan satu mimpi, ya. Dia melihat pohon yang besar, sudah bisa baca di dalam Daniel pasal 4. Ya, sudah diingatkan, hati-hati, ya, jangan tinggi hati. Nanti kamu akan direndahkan. Ya, memang kamu akan jadi besar. Tapi hati-hati, jangan tinggi hati. Nanti kamu direndahkan. Tapi apa jadi, saudara? Lewat 2 tahun sesudah dia dapat mimpi itu, saudara, dikatakan semuanya ini terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, 1 tahun, maaf, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah beralih daripadamu, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu.
hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara, langsung karena perkataannya ini saudara, dia mengatakan bahwa kerajaan Babel ini adalah berkat kepadanya, kepintarannya, kekuatannya, ya saudara, kehebatannya sehingga bisa menjadi besar. Ya, langsung pada waktu itu saudara, dia direndahkan. Kalau saudara baca selanjutnya, dia direndahkan jadi seperti binatang. Ya, makan rumput seperti lembu. Ya, saudara, tinggal di luar, kena panas, kena embun. Saudara, selama 7 tahun, ya, saudara, ini masih mending, ya, masih mending tidak langsung dibunuh oleh Tuhan, saudara. Ya, dia masih direndahkan. Ya, kita lihat yang lebih hebat yang dialami oleh Raja Herodes dalam Kisah 12 ayat 21 dan 23. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wah, rupanya Herodes ini pidatonya hebat, ya. Mungkin seperti Bung Karno kalau pidato, saudara. Ya, wah, bersemangat luar biasa. Saudara, sehingga orang banyak kagum dan memuji. Ya, ini bukan suara manusia, ini suara Allah, suara dewa. Waduh, dia merasa bangga sekali, saudara. Dan dia menikmati puji-pujian dari orang banyak, saudara. Ya, saudara, ya, kalau orang memuji kita ya sebenarnya tidak salah, saudara. Coba bagaimana tanggapan kita, saudara? Hati-hati, ya. Jangan kita lalu jadi menikmati pujian ini, saudara. Kita lupa kalau semuanya karena anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Saudara, Herodes dia menikmati, senang, dia menikmati puji-pujian orang banyak. Lalu apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Mengerikan, saudara. Mengerikan, ya. Nah, jadi ini yang pertama, orang yang senang dipuji, bahkan disembah. Ya, ada contoh yang lain seperti Absalom waktu dia ingin merampas kedudukan raja dari ayahnya Daud. Dia juga mencari pujian dari manusia. Ya, tapi akhirnya juga Absalom dibinasakan. Nah, yang kedua, jadi yang kedua, kalau yang pertama tadi senang dipuji, bahkan disembah, yang kedua gampang tersinggung dan marah. Ya, jadi hati-hati, saudara, kalau orang gampang tersinggung, ya, gampang sakit hati, ya, hati-hati. Jangan-jangan sudah dihinggapi roh kesombongan, ya. Contohnya Raja Saul, ya, Raja Saul dalam 1 Samuel 18 ayat 9 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Laksa itu artinya 10.000, saudara. Ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ya, saudara, kita lihat
Saul marah karena orang memuji Daud lebih dari dia. Ya, Saul jadi benci kepada Daud. Ya, sebenarnya Daud tidak punya salah apa-apa. Ya, justru Daud ini baik. Dia membantu Saul dengan tulus. Bahkan dia tidak punya niatan Daud itu untuk berontak atau melawan Saul. Tidak pernah, saudara. Tidak ada rencana. Bahkan Daud ini mantunya sendiri, ya mantunya Raja Saul. Ya, saya kadang-kadang membaca cerita ini juga heran ya. Kalau saya boleh katakan Saul ini orang yang sudah tidak waras, boleh dikatakan. Ya, mestinya kalau nanti Daud mengganti dia, ya nggak apa-apa, dia mantunya, saudara. Ya, ya malah bersyukur, ya, saudara. Ya, kalau kita punya anak atau mantu lebih hebat dari kita, ya tentunya kita berasa bersyukur. Tapi Saul ini justru marah, ya justru ingin membunuh Daud, saudara. Ya, kita lihat contoh yang lain, saudara, yang orang yang gampang tersinggung, yaitu Ahitofel. Ya, Ahitofel ini adalah penasihat Raja Daud, ya, asalnya penasihat Raja Daud. Ahitofel ini, saudara, orang yang ya cukup berhikmat, ya sebab itu dia dijadikan penasihat. Bahkan dikatakan nasihat Ahitofel itu, nasihat yang diberikan Ahitofel itu dianggap seperti petunjuk dari Tuhan. Waduh, luar biasa. Saudara bisa baca dalam 2 Samuel 16 ayat 23. Ya, nasihat yang diberikan Ahitofel itu seperti petunjuk dari Tuhan. Karena itulah nasihat-nasihat yang diberikannya itu selalu dituruti, dilakukan oleh Daud. Ya. Nah, tapi satu waktu, saudara, ya karena tadi itu, karena dia nasihatnya dituruti, dia jadi tinggi hati, jadi sombong. Ya, tapi itu, saudara, dia memberikan nasihat tidak dituruti. Nah ini, ya. Ya, dia memberikan nasihat kepada Absalom, saudara, tidak diikuti, tidak dituruti. Wah, kita lihat ya dalam 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Saudara, gara-gara nasihatnya tidak dituruti, saudara, dia jadi kecewa, marah, putus asa, dan akhirnya bunuh diri. Orang bunuh diri itu langsung masuk neraka, saudara. Ya, meskipun yang dibunuh dirinya sendiri, saudara, langsung masuk neraka, saudara. Ya, itu jalan tol ke neraka. Saudara, seberat apapun juga masalah yang kita hadapi, jangan sekali-kali mengambil putusan bunuh diri, saudara. Itu salah besar, ya. Ya, ada satu buku yang membahas tentang bunuh diri itu, dosa lapis berapa itu, 5 atau 7, saudara. Ya, saudara, ya, orang yang putus asa, dia seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Ya, padahal selama kita masih hidup, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk berubah, untuk bertobat, saudara. Ya, saudara, Ahitofel gara-gara nasihatnya tidak dituruti, dia bunuh diri. Ya, kita lihat juga contoh lain yang gampang tersinggung, yaitu Haman. Ya, itu dalam kitab Ester. Haman, seorang yang pemimpin, ya, yang diangkat oleh Raja Ahasveros, ya, yang juga yang gila puji-pujian, yang senang dipuji. Saudara, satu waktu terjadi peristiwa, ada orang yang tidak menghormati dia, ya, orang ini gila hormat Haman ini, yaitu namanya yang tidak menghormati adalah Mordekai.
ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memurahkan semua orang Yahudi, yaitu yang di bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Ya, sudah lihat Haman yang gila hormat, yang menuntut pujian, bahkan minta disembah, saudara. Ya, satu waktu kejadian dia lewat, orang lain pada menundukkan diri, tapi ada satu orang tidak mau menunduk diri, yaitu Mordekai, seorang Yahudi, saudara. Ya, sebab Mordekai ini orang yang takut akan Tuhan. Yang lain disembah itu hanya Tuhan, bukan manusia. Dia tidak mau menyembah. Ya, ini yang bikin marah Haman, saudara. Ya, lalu dia berikhtiar membunuh Mordekai. Bahkan dia sudah siapkan tiang gantungan setinggi 50 hasta untuk menggantung Mordekai. Ya, tidak cukup sampai di situ, dia punya rencana ingin membunuh seluruh orang Yahudi. Dan itu sudah ditetapkan, nanti pada tanggal tertentu seluruh orang Yahudi akan dibunuh. Ya, karena itu kemudian Mordekai, Ester, dan dayang-dayangnya, seluruh orang Yahudi, mereka berpuasa mohon pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan campur tangan, Tuhan menolong dengan cara yang ajaib, ya, dengan cara yang ajaib, saudara. Saya tidak bisa ceritakan terlalu panjang, ya, dengan cara yang ajaib, sehingga akhirnya Mordekai dan orang Yahudi selamat. Justru yang terjadi sebaliknya, ya, Haman yang dipermalukan, bahkan dia harus menghormati Mordekai. Ya, tadi dia yang menuntut, orang lain menghormati dia, tapi sekarang justru dia yang harus menghormati Mordekai. Bahkan terakhir akhirnya dia yang digantung, ya, dia yang digantung di atas di tiang gantungan yang disiapkannya untuk membunuh Mordekai. Nah, itu yang kedua, saudara. Ya, jadi yang pertama, ciri orang sombong senang dipuji, lalu gampang tersinggung. Nah, sebab itu hati-hati, saudara, ya. Kalau kita sudah gampang tersinggung, hati-hati. Mungkin kita sudah mulai dihinggapi roh kesombongan. Ya, orang yang sombong ini juga melahirkan dosa-dosa yang lain. Ya, mestinya iri, benci, marah, dusta, emosi, dan sebagainya. Ya, karena dia tidak senang ada orang lain yang lebih hebat dari dia. Seperti tadi Daud, ya, lebih hebat dari Saul. Saul jadi marah. Ya, maka orang yang sombong ini dengan berbagai cara ingin menyingkirkan orang yang dianggap jadi saingannya. Ya, saudara, jadi ini yang kedua, melahirkan dosa-dosa yang lain. Ya, jadi sombong ini kalau dibiarkan lalu macam-macam nanti akibatnya. Ya, dan orang yang sombong, saudara, sukar dinasihati. Ya, karena itu sukar bertobat, karena dia merasa dirinya paling benar. Ya, dia merasa dirinya paling benar, paling baik. Ya, jadi sulit untuk dinasihati. Ya, dia merasa paling hebat, paling sempurna. Nah, karena tidak mau dinasihati, sukar bertobat, dan akhirnya binasa. Juga dia sukar bersekutu dengan orang lain, sukar kumpul dengan orang lain, karena gampang tersinggung tadi, saudara. Ya, sukar dinasihati dan mau menang sendiri. Ya, itu sebabnya dia sukar berkumpul, bersekutu dengan orang lain. Apalagi kalau dengan sesama orang sombong, wah, sudah pasti bentrok. Ya, kalau orang sombong ketemu orang sombong pasti bentrok. Ya, dia hanya bisa bersekutu dengan orang yang suka memuji, menjilat, cari muka. Nah, ini, saudara, ya, dia baru bisa kumpul dengan mereka. Ya, biasanya orang yang sombong ini, saudara, dia sedang merendahkan orang lain, suka memandang muka, ya, menghina orang yang gagal, orang yang lebih rendah dari dia. Nah, karena itu mereka suka bersekutu dengan yang lain. Nah, kita akan melihat, saudara, apa akibat kesombongan. Ya, apa akibat kesombongan? Ya, yang pertama, menggeser kasih kepada Allah.
ya, menggeser kasih kepada Allah. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup alias sombong, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, sombong atau keangkuhan hidup adalah ciri orang yang mengasihi dunia. Ya, otomatis akan menggeser kasih akan Bapa atau akan Allah dari dirinya. Ya, orang yang sombong pada hakikatnya menganggap dirinya seperti Tuhan. Ya, karena itu tidak mungkin dia mengasihi atau memuliakan Tuhan. Ya, saudara, salah satu sebab orang tidak mau menerima Tuhan Yesus jadi juru selamat, saudara, tidak lain kesombongan. Ya, ini yang paling banyak. Ya, dia merasa dirinya sudah baik, dirinya sudah benar, sehingga tidak perlu juru selamat. Ya, sebagian besar itu, saudara, kesombongan. Manusia menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat karena tinggi hati, merasa dirinya benar, baik, ya, sehingga tidak perlu juru selamat. Ya, saudara, jadi menggeser kasih kepada Allah. Dan yang kedua, merebut haknya Tuhan. Ya, saudara, orang sombong itu merasa diri paling hebat, paling mulia, ya, ya, sehingga dia menuntut pujian hanya diberikan kepada mereka. Saudara, sama seperti memberhalakan dirinya sendiri. Dengan tidak sadar dia telah merampas haknya Tuhan. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ya, saudara, orang yang sombong dia merebut haknya Tuhan. Ya, saudara, dia telah merampas haknya Tuhan. Dan orang seperti ini satu kali akan direndahkan, seperti ayat yang awal tadi. Ya, Matius 23:12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, orang yang sombong pada akhirnya akan direndahkan. Bahkan banyak yang binasa, seperti contoh-contoh tadi, saudara. Saul, Ahitofel, Haman, Herodes, Absalom, saudara. Ya, karena ketinggian hatinya mereka akhirnya binasa. Sangat mengerikan. Ya, untung Nebukadnezar tidak langsung dibinasakan, saudara. Ya, cuma jadi seperti binatang selama 7 tahun. Kenapa, saudara? Karena ada 2 syafaat. Ya, ada 2 syafaat. Saya percaya meskipun tidak disebut dalam Alkitab, saudara, Daniel berdoa syafaat untuk Raja Nebukadnezar. Ya, mohon anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kesempatan untuk Nebukadnezar berubah, bertobat, saudara. Ya, karena doa syafaat. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, haleluya, haleluya, saudara. Sebab itu perlu hati-hati, ya, jangan sampai kita dikuasai kesombongan. Orang yang sombong akan menggeser kasih kepada Allah, merebut haknya Tuhan, dan akhirnya direndahkan serendah-rendahnya. Ya, kalau Tuhan yang merendahkan, tidak ada bisa menghalangi. Sebaliknya juga, kalau Tuhan meninggikan, tidak ada yang bisa menghalangi, saudara. Ya, puji Tuhan, haleluya. Nah, yang terakhir, saudara, bagaimana kita mengatasi kesombongan supaya jangan sampai kita dikuasai kesombongan. Yang pertama, selalu ingat, ya, selalu ingat bahwa semuanya yang ada pada kita, saudara, baik jasmani, rohani, kekayaan, kepandaian, kekuasaan, kedudukan, juga, saudara, karunia-karunia rohani, ya,
mungkin kita pandai mengajar, ya, mengetahui isi Alkitab, saudara, dikaruniai roh kesembuhan dan lain sebagainya. Saudara, ingat semua dari Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Saudara, Roma 11 ayat 36 ini ayat baik sekali. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Juga 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau membanggakan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ya, ingat, semuanya dari Tuhan. Kita bukan pemilik, kita cuma pengelola, kita cuma sebagai bendahara saja. Ya, kita boleh memakai seolah-olah seperti tidak memakai. Ya, saudara, kita tidak memiliki. Sebab itu jangan hati kita terikat pada hal-hal materi yang fana. Ya, mau kita baca seperti Ayub, saudara, sekalipun kaya raya, ya, akhirnya semuanya habis dalam waktu singkat, saudara. Ya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Puji Tuhan, ya. Aku lahir tidak bawa apa-apa, aku pulang juga tidak bawa apa-apa. Saudara, itu Ayub, saudara, hatinya tidak terikat. Ya, kita coba sebagai pengelola saja. Puji nama Tuhan, saudara. Ada satu hal, saudara, yang Tuhan ingin ajar kita, saudara, supaya kita mengakui semua dari Tuhan, yaitu dengan memberikan perpuluhan. Ya, mengembalikan perpuluhan. Itu salah satu cara Tuhan mengajar kita supaya kita ingat, ya, bahwa apa yang ada pada kita itu adalah miliknya Tuhan. Ya, sebenarnya bukannya 1/10, semua dari Tuhan. Ya, coba Tuhan minta 1/10 saja kita kembalikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara. Haleluya. Itu salah satu hal Tuhan mengajar kita supaya kita ingat bahwa semua yang ada pada kita itu dari Tuhan datangnya. Haleluya. Yang kedua, hati-hati dengan pujian, ya. Hati-hati dengan pujian, saudara. Ya. Saudara, puji-pujian itu ada bahayanya, ya. Apalagi kalau diberikan berlebih-lebihan, saudara. Ya, dikatakan dalam Amsal 27 ayat 14, siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara yang nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk. Ya, bisa jadi kutuk, berubah jadi kutuk. Ya, juga Amsal 29:5, orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Ya, seperti jerat, pujian itu seperti jerat mencelakakan orang lain, saudara. Ya, waktu hati-hati, jangan memuji berlebih-lebihan. Ya, mungkin kita diberkati dengan pelayanan seseorang, saudara. Ya, jangan sampai kita mengidolakan berlebih-lebihan, saudara. Lebih baik kita mendoakan, ya, mendoakan supaya orang yang dipakai Tuhan itu tetap rendah hati dan dipakai Tuhan lebih heran. Ya, kita jangan cari kepujian dari manusia, tapi carilah kepujian dari Allah. Manusia tidak memuji, nggak apa-apa, ora apa-apa, ya, saudara. Tapi mari kita cari kepujian dari Allah. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, bagaimana kita menghindari mengatasi kesombongan, saudara? Mari kita bersekutu, ya, mau bersekutu satu dengan yang lain supaya dalam persekutuan kita bisa saling menasihati. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, saling menasihati. Matius 7:3, mengapa engkau melihat selubat di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, kadang-kadang kita tidak mengerti ada kelemahan dalam diri kita, saudara. Orang lain yang tahu, ya. Kita sendiri tidak sadar, tapi orang lain tahu. Ya, ada selubat di mata kita. Ya, lekas buang, ya. Selubar kesombongan, ya, saudara, lekas dibuang. Kalau udah nanti akan tumbuh jadi balok kesombongan yang sukar dibuang, ya, saudara. Bersyukur ada orang menegur kita, saudara. Ya, hati-hati, jangan sombong, ya, kita bersyukur. Satu waktu Daud diberi nasihat oleh Yoab. Waktu Daud mau menghitung, punya rencana menghitung seluruh orang Israel.
dari Dan sampai Berseba. Saudara bisa baca dalam 2 Samuel pasal 24 ya. Saudara, dihitung semuanya. Supaya apa saudara? Wah, supaya dia tahu jumlahnya, rakyatnya berapa, tentaranya berapa. Wah, sehingga dia bisa membanggakan diri. Wah, waktu itu Yoab sudah ngomong sama Daud, bilang sama Daud, hati-hati Tuanku ya. Ya, sudah percayalah pada Tuhan ya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kau 100 kali lipat lebih daripada sekarang. Ya, saudara, tidak usah menghitung ya, percaya sama Tuhan. Ya, jadi Yoab sudah memperingatkan Daud agar Daud sadar. Tapi sayang Daud tidak nurut, saudara. Dia tapak maksa untuk menghitung rakyatnya. Ya, akhirnya dihitung betul, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ya, Tuhan marah. Ya, saudara, sehingga kemudian datang bala sampar. Ya, Tuhan memberikan hukuman, suruh milih jatuh ke tangan musuh, ya, atau bela sampar. Ya, tapi Tuhan bilang, udah lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada tangan manusia. Ya, akhirnya terjadi wabah, ya seperti COVID ini, saudara, wabah sampar. Yang mati saudara tahu berapa waktu itu? 70.000. Waduh, coba saudara, karena tindakan yang saudara yang tidak terlalu perlu, akhirnya saudara harus dibayar begitu mahal. 70.000 orang binasa. Saudara, ya, mari kita mau saling bersekutu supaya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan yang keempat, saudara, untuk mengatasi sebuah belajar melayani, ya, melayani seperti putra manusia Yesus, ya, melayani seperti Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan orang banyak. Saudara, melayani, ya, punyailah roh hamba, ya. Kita bukan bos, saudara, ya, tapi kita adalah hamba Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan, ya. Dan sering-seringlah memeriksa diri, ya, sering memeriksa diri. Puji nama Tuhan, ya. Sering memeriksa diri. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, rajin-rajin memeriksa diri, ya, dalam doa, saudara. Ya, Raja Daud ini satu contoh yang indah, saudara, ya. Dia bukan orang sempurna, dia juga pernah jatuh dalam dosa. Tapi satu hal yang indah, saudara, dia senang memeriksa diri. Introspeksi, saudara. Tuhan, periksalah aku, selidikilah aku, ya. Ketahuilah akan daku, ya, ujilah aku, kenali pikiranku. Mungkin ada hal yang kurang benar, supaya aku segera bertobat. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita katakan, Tuhan, aku ingin belajar rendah hati, ya. Haleluya. Aku berkurang, tidak apa-apa, ya. Tapi Engkau bertambah-tambah. Puji nama Tuhan, saudara, ya. Berilah aku hati sebagai hamba. Hati yang hamba, hati yang melayani satu dengan yang lain. Kita pujikan nyanyian itu, saudara, ya. Hati sebagai hamba. Kita berdiri bersama-sama, ya. Ya, haleluya. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, dan kita akan tinggalkan semua saat kita kembali ke sorga. Haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Haleluya. Kita belajar seperti Tuhan Yesus yang menyerahkan hidupnya untuk kita semuanya. Haleluya. Belajar melayani, bukan dilayani. Haleluya. Saudara yang biasa melayani perjamuan kudus, saya undang maju ke depan mengelilingi meja perjamuan. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami mau percaya Tuhan bahwa berkat firman-Mu pada pagi hari ini kiranya kami dapat terima dan mendengarkan Tuhan dan dapat melakukan firman itu Tuhan. Kami percaya Tuhan kiranya setiap dari kami ini Tuhan adalah pribadi-pribadi yang mau merendahkan hati kami di hadapan tahta-Mu. Karena kami ini adalah milik-Mu dan Tuhan, semuanya kami kiranya menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kiranya kami yang direndahkan hati kami dan kiranya Engkau semakin besar Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan mampu melingkupi setiap hati kami. Terima kasih. Berkat firman-Mu kami terima dengan sukacita dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, perjamuan kudus akan dibagi-bagikan. Saudara yang sudah dibaptiskan boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita pujikan kembali kor ini berulang kali. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua,
membuatku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Mari kita bangkit bersama-sama. Dalam Roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebelum kami semuanya makan perjamuan kudus ini, mari kita memperiksa diri kita. Adakah roh tinggi hati dalam diri kita? Mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita menerima menyambut darah dan tubuh Kristus ini. Haleluya. Dengan segenap kerendahan hati. Oh, sehingga betul-betul perjamuan kudus ini memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kami semuanya. Haleluya. Mari kita pegang roti, saudara. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kasih, adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau telah menyerahkan dirimu Tuhan untuk kami. Engkau mengosongkan dirimu untuk kami Tuhan. Engkau berikan satu teladan contoh yang indah untuk kami Tuhan. Haleluya, belajar merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau lah yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita pegang cawan, saudara. Kita angkat di hadapan hadirat Tuhan. Demikian firman Tuhan selanjutnya. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih dalam perjamuan kudus ini Tuhan.
Kami mau belajar Tuhan menghayati sifat-Mu, karakter-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Mau mengosongkan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, hanya Engkau yang patut kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan memohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa Tuhan, agar kami belajar tetap rendah hati di depan-Mu sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pengumuman hari ini saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang sudah mengkhususkan waktunya untuk beribadah bersama-sama hari ini. Dan selamat datang, mungkin ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Kami tim gembala pengurus gereja mengucapkan selamat datang dan Tuhan memberkati. Pengumuman dalam seminggu sepekan ini kita akan kembali di hari Minggu yang akan datang di acara ibadah raya di tempat ini jam 8 pagi mulai sampai selesai, dan dilanjutkan ada sekolah minggu jam 8.30 selesai present worship di belakang, di ruang aula belakang, dan kita ada ibadah doa malam yaitu worship night setiap Kamis jam 6 sore. Jumat ya. Hari Jumat kita kembali ada doa malam jam 6 sore atau jam 18.00. Mari Bapak Ibu Saudara yang ingin berdoa bersama-sama, berdoa buat keluarga kita, berdoa buat kota dan bangsa kita, mari kami undang untuk bisa hadir di acara persekutuan doa malam. Dan pengumuman selanjutnya adalah yang ulang tahun bulan ini nanti saya undang ya, yang bulan Agustus kemarin ya. Jadi nanti habis ini kita doa, nanti kita akan doakan sama-sama. Silahkan maju ke depan. Tanggal 17 Agustus Bapak Domo, dan tanggal 20 Bu Soinah, tanggal 3 Ibu Sunwarsi, tanggal 23 Agustus Bu Suwarsi, dan Bapak Anton tanggal 27, dan Saudara Daniel tanggal 28. Habis ini saya ngundang untuk nama-nama yang ulang tahun bisa maju ke depan. Dan laporan persembahan kita bulan Agustus tanggal 28, persepuluhan 107.000, kolekte 310.000, dan kas kasih 237.000. Terima kasih. Nanti selesai ibadah jangan pulang dulu karena kita ada acara sedikit. Dan pengumuman untuk retreat akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Desember. Buat Bapak Ibu Saudara yang merasa belum mendaftar, yang ingin ikut, monggo silakan daftar. Nanti daftarnya ke Ibu Yayu. Ya, biaya untuk investasi 100.000 per orang. Jadi acara ini nanti akan mendapat seragam kaos 1, dan mari kita ajak keluarga kita, khususnya keluarga inti kita, untuk bisa ikut acara ini agar kita dapat merasakan berkat rohani yang daripada Tuhan. Karena sepanjang setahun yang sudah kita lewati, kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kami mengharapkan untuk kita semua bisa ambil bagian, ikut acara ini kan. Waktu tanggal 25 nanti di sana kita akan merayakan Natal bersama. Di acara retreat tanggal 25 kita akan merayakan Natal bersama, eksklusif ya, hanya kita. Dan selanjutnya kita akan isi dengan pesta rohani.
Mari yang belum daftar silahkan daftar. Dan ada tambahan pengumuman? Dan inilah pengumuman yang saya bisa sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doa Yabes. Dan Bapak Ibu yang berulang tahun, mari silahkan maju ke depan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mohon maaf saudara yang berulang tahun memang tidak ada semua. Oh ya, maksudnya memang tidak ada ya, tidak ada yang datang. Daniel, Yang tadi disebutkan namanya memang tidak hadir. Oh ya sudah. Saya kita berdoa saudara. haleluya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami berdoa saudara kami yang berulang tahun pada bulan Agustus yang lalu, Ya, Tuhan. Meskipun saat ini mereka tidak hadir di tengah-tengah kami karena beberapa sebab, Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dan berkat-Mu buat mereka ya Tuhan. Haleluya, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Tuhan berkati baik jasmani dan rohani. Makin hari makin bertambah-tambah di dalam Engkau, lebih mengenal Engkau dan lebih mencintai Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan mereka semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin ada yang sedang bepergian jauh, Tuhan berkenan melindungi, melihara dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah, berilah kesembuhan. Terima kasih ya Bapak, haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kami memohonkan perlindungan dan pertolongan atas bangsa negara kami. Tuhan istimewa, Tuhan masih adanya wabah corona ini Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, Tuhan tolong agar wabah ini segera lenyap dari negara kami. Terima kasih. Pakailah pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Bapak Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, dan seterusnya. Tuhan tolong berikan mereka hikmat dan akal budi untuk memimpin bangsa kami ke arah kemajuan dan kemakmuran secara adil dan merata di seluruh tanah air kami. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan jalan anak-anakmu balik ke rumahnya masing-masing dalam perlindungan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari saudara kita persiapkan diri untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya kiranya berkat-Mu ya, anugerah-Mu ya Bapa, kasih-Mu ya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Baik saat ini
maupun di rumah tangga, pekerjaan, usaha, dimanapun kami berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, serta syukur kami sembahkan kepada Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur